juga Bapak-Bapak Ketua DPM dan di Desa Cigawo. Alhamdulillah kajian ataupun juga pertemuan rutin kaitan dengan program di Masjid Al-Barokah ini yang selalu disampaikan di hari Senin ataupun juga malam Selasa. Pada kesempatan ini secara khusus kita bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan tausiah berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya sholawat dan nadom yang insyaallah akan disampaikan. Yang pertama dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Barokah. Untuk itu kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Barokah, atau dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin terlebih dahulu ya, agar nyambung begitu dari Ibu Ita yang tadi membacakan surah Quran. Nah, kemudian disambung dengan salawat dan nadom dari Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin RW4 Islamic Center. Kepada Ibu-Ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin dipersilakan. Alhamdulillah Ibu Majelis Taklim Al-Muhajirin, mohon salam silaturahim syaratan gitu ke Masjid Al-Barokah. Ya Rabbi salli
Ya, baik Bapak dan Ibu, kita dengarkan azan dulu. Setelah itu kita lanjutkan acaranya.
Baik, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mubarak. Insyaallah kita lanjutkan acara ke acara pokok, yaitu tausiah dari pembina kita Dr. Haji Ahmad Al-Basri. Dan juga alhamdulillah Pak Gubernur dikasih undangan di pesantren Madinatul Ulum, ya, Pak Ustadz Muslim, ya, Pak Ustadz Muslim. Kemudian juga Pak Ustadz Najri yang dari Cindang Laya, ya, yayasan yang eksis di yatim dan duafa. Alhamdulillah Bapak dan Ibu juga tokoh masyarakat, tokoh keagamaan yang sama-sama hadir di Masjid Al-Barakah ini. Kita lanjutkan saja ke acara pokok, yaitu tausiah berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustaz Dr. Jamal Al-Manasi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat, seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, khususnya para tokoh, tentu
Di atas ada ibu-ibu. Penuh ya ibu-ibu. Kalau tiap minggu begini enak nih. Setuju? Sebulan sekali lah gitu ya. Tentu yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah, Bapak Haji Ukar, Bapak Haji Amin Ruhiyat, kemudian para pembina, ada Bapak Dr. Anto, Pak Didin, pembina di sini, dan DKM juga di Jabalul Husna. Kemudian para pimpinan DKM seputaran Cikadut ya. Ada di Al-Barokah, ada dari DKM di RW 9, RW 8. Kemudian pimpinan pesantren Madinatul Ulum, ada dari seberang Sinanglaya, Bapak Haji Aji dari Islamik, dan dari beragam tempat, ibu-ibu khususnya dari Al-Muhajirin. Tadi yang gembring-gembring apa? Yang rebana dari Al-Muhajirin. Al-Muhajirin serta ibu-ibu pengajian Rabuan dari Al-Barokah. Inilah seragamnya, seragam pink luar biasa nih. Khas warna ibu-ibu, kalau dipakai bapak-bapak kurang bagus karena pink itu. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada malam hari ini. Alhamdulillah kita di penghujung bulan Rabiul Awal bisa melaksanakan, menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu pada saat yang sama mari kita tegaskan salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, handai tolannya serta seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Insyaallah mudah-mudahan kita pun masuk kategori yang setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, karena Maulid Nabi ini tentu bangunan kebahagiaan. Bahagia kita diutus kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, utusan yang paling mulia. Tentu utusan yang paling mulia ini manusia, dia adalah nabi dan rasul, tapi juga memiliki sifat-sifat manusia biasa. Dia lahir, dia punya ayah, punya ibu seperti kita, hadir ada masa anak-anak, masa remaja, kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Tentu kehidupannya ada kehidupan yang manusiawi seperti kita semuanya. Beliau menikah, beliau makan, beliau minum, beliau ke pasar, beliau punya anak, punya cucu, dan seperti kita manusia biasa. Hanya saja beliau memiliki keistimewaan, yaitu diberi wahyu sebagai nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu yang harus kita hadirkan perasaan bahagia. Terima kasih ibu-ibu sudah mengawali kebahagiaan tadi. Dengan rebana kita semua tersenyum, haneteun ya. Padahal musim hujan, tapi dengan rebana tadi haneteun. Itulah marhaban, ucapan selamat datang atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Barjanji. Barjanji nama orang. Jadi disebut kemudian Barjanjian, padahal dia adalah pengarang syair-syair yang dibacakan tadi. Insya Allah mungkin nanti ada pelatihan di sini ya, biar ada kaderisasi. Ya, supaya ada yang bisa baca Barjanji. Ya, insya Allah harus, karena agama ini hadir dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan. Tadi sekali Allah muliakan. Jadi insya Allah tadi sudah mewakili secara khusus kebahagiaan kita dengan rebana dan bacaan sebahagian dari kitab Barjanji. Itulah gambaran kebahagiaan kita
dalam merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja tadi bacaannya salawat, bacaan yang lain-lain, zikir dan lain sebagainya. Tentu salawat menjadi bagian sangat penting. Kita harus banyak mengumandangkan salawat, disunnahkan membaca salawat, bahkan diwajibkan. Gak mungkin orang tidak bersalawat kan? Tidak mungkin seorang mukmin tidak bersalawat. Pasti dia paling tidak salawat di tasyahud akhir pada saat dia sholat 5 waktu. Itu pasti dan wajib hukumnya. Ya, tidak salawat di waktu sholat, saat tasyahud tidak sah salatnya. Dengan demikian salawat ini bagian dari kewajiban kita dalam kehidupan di dunia ini, karena masuk dalam kewajiban kita dalam salat 5 waktu, itulah salawat kepada beliau. Tentu saja salawat juga kita harus hadirkan di tempat-tempat yang lain, di waktu-waktu yang lain. Silahkan kapanpun kita mau bersalawat, disunahkan pagi hari, disunahkan sore hari. Man shalla alayya hina yumsi wa hina yusbihu wa hina yumsi ashran adrakatu syafaati. Hadisun sahih. Saya harus menghitung hadis sahih, bisa ya dengan bid'ahkeun gitu. Hadisun sahih ya. Barang siapa yang baca salawat di pagi hari dan di sore hari 10 kali, maka adrakathu syafaati. Dia akan mendapatkan syafaat dariku, syafaat uzma, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya juga ingin menyertai kebahagiaan yang tadi sudah diawali oleh ibu-ibu muhajirin, majelis ta'lim muhajirin ya. Saya juga mau punya pantun nih. Mudah-mudahan pantun ini juga membangun kebahagiaan. Kalau bagus sebut cakep ya. Jalan-jalan di waktu pagi, serasa hangat sinar mentari, salawat dihaturkan kepada Nabi, pertanda ungkapan cinta sejati. Tadi cocok ya? Nah, dia baru saja di sana tadi, dia HP bikin berhasil ternyata, alhamdulillah. Cuman ayahnya kudu aya pantun supaya hidup ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, sebelum lupa saya ingin mengajak mari kita lebih taat, lebih takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ketaatan tersebut ditandai dengan salah satunya adalah memakmurkan masjid. Karena kita tentu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di rumah juga sah. Tapi di rumah itu sholatnya kaum perempuan. Perempuan itu sholat di rumah istimewa, sempurna. Sholat di masjid juga sempurna. Tapi kaum laki-laki sholatnya hanya sempurna di masjid saja. Kalau di rumah sholatnya naqisoh, sholatnya kurang pahalanya dibandingkan dengan sholat di masjid berjamaah, apalagi berjamaah di masjid. Ya, kalau perempuan di rumah sholatnya sempurna, laki-laki di masjid juga sempurna. Tapi kalau laki-laki hanya sempurna kalau dilaksanakan di masjid, apalagi laki-lakinya orang dewasanya masuk kategori tetangga masjid. Ya, pernah suatu saat Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia seorang sahabat Nabi, kemudian tidak bisa melihat. Suatu saat izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan saya karena saya tidak bisa melihat, saya tidak ikut sholat jamaah di masjid. Rasul mengizinkan. Tapi pada saat Abdullah ibnu Ummi Maktum itu pergi meninggal Rasulullah, dipanggil lagi, ya Abdullah kesini lagi. Ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu masih mendengar? Masih mendengar. Oh, kalau masih mendengar tidak boleh. Tidak ada dispensasi kalau masih mendengar. Tetap karena masih mendengar adzan harus salatnya di masjid. Tadi sekali Allah muliakan. Jadi kalau tidak melihat tapi masih mendengar, dia masih punya kewajiban salat di masjid. Tentu kalau sampai pada hukum, para ulama berdebat berbeda pendapat ya terkait dengan hukum salat jamaah di masjid bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan boleh sempurna salatnya, di rumah pun sempurna salatnya. Bagi kaum perempuan, kaum laki-laki hanya sempurna kalau salatnya di masjid. Ada teman saya berseloroh katanya laki-laki kalau salat di rumah itu laki-laki solihah. Laki-laki solihah gitu ya. Itu kalau laki-laki di rumah itu begitu. Candaannya seperti itu ya. Jadi kalau kemudian ada alasan salat zuhur masih bekerja,
di tempat pekerjaan, mungkin di kamarnya, di kantornya, atau di musala kantornya, ya. Asar masih di kantor atau di perjalanan, oke, nggak masalah. Kemudian maghrib masih di perjalanan atau masih di tempat kerja, nggak masalah. Isya belum nyampe rumah, masih di perjalanan salatnya, nggak masalah. Ayo subuh di mana? Yang normal pasti salatnya, pasti tidurnya di rumah. Berarti ketika salat subuh tiba, maka kaum laki-laki dewasa ada di rumah masing-masing kan. Jadi tidak ada alasan kecuali ketika adzan berkumandang pergi ke masjid terdekat, insya Allah. Tadi sekali Allah muliakan, mudah-mudahan masjid ini terus ramai, karena tentu kita ingin masjid ini menjadi saksi kita di akhirat kelak nanti, bahwa masjid ini menjadi saksi bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, disaksikan masjid ini di hari akhirat nanti. Jadi di hari akhirat Bapak Ibu sekalian banyak saksi ya. Ada saksi dari keluarga, saksi dari teman, saksi dari Al-Qur'anul Karim, saksi dari sholat, saksi dari puasa, termasuk saksi dari masjid. Masjid akan menyaksikan kita, bahkan kesaksian masjid itu kesaksian yang disebut langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Ketika engkau melihat seorang laki-laki yang mulazamah, yang terus-menerus ada di masjid, ketika zuhur di masjid mana saja, di masjid kantor boleh, di perjalanan boleh, di masjid sekitar rumah boleh, pokoknya di masjid. Ketika engkau melihat seorang laki-laki tetap sering di masjid, khusus di waktu-waktu sholat fardu, dimanapun masjidnya, masjid rumah boleh, masjid kantor boleh, masjid perjalanan boleh, tapi di masjid, maka kata Rasulullah, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan orang itu pasti dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah masjid ya, luar biasa. Hadirin sekalian, oleh karena itulah ada pantun lagi nih. Jalan-jalan ke Sukamana, bertemu banyak teman-teman. Masjid Al-Barakah berdiri megah. Mana Al-Barakah iya? Ya. Ulangi. Jalan-jalan ke Sukamana, bertemu banyak teman-teman. Masjid Al-Barakah berdiri megah. Mari bersama kita makmurkan. Alhamdulillah. Tadi sekalian yang Allah muliakan. Habis hanya 2 pantunnya. Ya, hadirin sekalian yang Allah muliakan, terkait dengan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini tradisi yang hadir di beragam negara. Kalau dijembrengkan peta-peta negara, ternyata di kebanyakan negara yang mayoritas beragama Islam itu menyelenggarakan Maulid. Hanya negara-negara, sebagian kecil negara yang tidak merayakan Maulid. Itu pun tidak seluruhnya, di pelosok-pelosoknya ada. Meskipun secara negara tidak melaksanakan, seperti Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, negara-negara Teluk gak melaksanakan, tapi di pojok-pojokannya ada yang melaksanakan. Tapi yang namanya Indonesia, namanya Mesir, namanya Maroko, namanya Turki, semuanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disalahkan banyak banget yang salah ya. Ya, tentu ini adalah sebuah tradisi, bukan syariah. Tradisi bukan syariah, ya. Kalau syariah itu kan salat, zakat, itu syariah. Ini tradisi. Ada sebuah tradisi, sejumlah orang dimulai oleh tentu di Mesir dahulu, di Daulah Fatimiyah yang mulai pertama kali, Mudzaffar namanya. Nah, hadirin sekalian, Mudzaffar kila raja yang lain atau sultan yang lain di masa Daulah Fatimiyah, untuk membangkitkan, bahkan ada yang mengabarkan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Palestina, ya. Jadi ada Malik Mudzaffar, ada Raja Fatimiyah, ada Daulah Fatimiyah, ada Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan Palestina dari cengkeraman orang-orang salib pada saat itu. Hadirin sekalian, mengapa ini dilaksanakan? Ada ide sebetulnya ketika kaum muslimin ternyata semangat juangnya, semangat keberagamaannya lemas, leles ya, tidak semangat. Kemudian ada ide bagaimana kalau kemudian mengungkapkan kenikmatan kita, nikmatnya hadir
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan hadirnya beliau kita menjadi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Itulah ide dasarnya, sehingga kemudian dihadirkanlah kumpulan-kumpulan, komunitas-komunitas yang menceritakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya untuk membangkitkan semangat. Tapi kemudian makin hari makin jadi tradisi di mana-mana. Alhamdulillah tradisi ini hadir juga di tempat kita di Indonesia, dan kita isi dengan ajaran-ajaran kebaikan, ajaran-ajaran kebenaran, termasuk tentu saja meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam rangka meningkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya tadi mengatakan bahwa tadi ibu-ibu sudah mendahului dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Memang agama ini harus hadir dengan kegembiraan. Jangan sampai ngaji tapi cemberut gitu ya. Ngaji serius banget gitu, ya biasa aja gitu, biasa aja. Rasulullah juga sering bercanda supaya kemudian kita hadir dalam suasana enak, suasana happy gitu. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, ternyata ketika ditelusuri, sejumlah manusia banyak datang ke tempat maksiat untuk mencari kebahagiaan. Dengan kemaksiatan, ternyata tidak pernah ada kemaksiatan yang berujung pada kebahagiaan. Tidak pernah ada. Meskipun mereka mengeluarkan biaya besar ke tempat dugem, biaya besar ke tempat diskotik, biaya besar untuk minum-minuman keras, biaya besar untuk ke tempat-tempat permesuman perzinahan, kan gede biayanya. Mencari kebahagiaan, ternyata tidak pernah ketemu kebahagiaan itu. Kalau orang datang ke tempat kemaksiatan itu ternyata mencari kebahagiaan dan tidak pernah ketemu, mengapa tidak ke tempat-tempat taat itu hadir dalam suasana kebahagiaan gitu Pak Haji ya, seperti itu situasinya. Datang ke masjid bahagia, datang ke madrasah bahagia, datang ke tempat pengajian bahagia, begitu suasananya. Sebab siapa yang tidak bahagia ketika di hadapan kita yakin surga yang menyambut kita, atau surga menunggu kita akan kita masuki di hari akhirat nanti? Siapa yang tidak bahagia? Kalau kita katakanlah bayangkan, namanya juga bayangkan. Bayangkan kalau pulang dari sini, siapa saja yang ikut maulid Nabi dari sini atau di Darul Barokah, pulangnya itu langsung diberi mobil baru. Bahagia tidak? Bahagia kan? Hanya saja mungkin ini bahagianya dekat banget gitu. Kebahagiaan yang lain yang sifatnya ukhrawi kan jauh, tapi kan bahagia. Kita ternyata ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kita disambut, diberi hadiah namanya surga. Lebih hebat mana mobil dengan surga? Mengapa kemudian kita bahagia banget dengan iming-iming mobil, dengan surga kurang bahagia? Kan itu sebetulnya. Jadi ternyata tahapan-tahapan keimanan seseorang itu ada pada introspeksi, ada pada perenungan, ada pada kontemplasi gitu. Kontemplasi bahasanya rada-rada kurang islami gitu ya. Ada dalam suasana tafakur. Ada suasana ma'rifah gitu. Dalam istilah sufi namanya ma'rifah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian Allah muliakan, kita ini harus hadir dalam suasana ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya kalau ma'rifah pada Allah, ma'rifah pada diri. Kalau ma'rifah pada diri, hadirlah kemudian keyakinan yang tinggi akan masa depan kita. Masa depan kita adalah masa depan keselamatan, masa depan surga namanya. Hadirin sekalian, masa depan kita itu tidak sulit, alias mudah. Saya sini mengungkapkan mudahnya berislam, mudahnya menggapai surga, kan gitu. Tentu kalau surganya surga yang sebelah mana kita tidak tahu, tapi yang jelas kata Rasulullah surga gitu. Karena surga itu tingkatannya bisa ratusan bahkan ribuan. Untuk para mujahidin, untuk orang-orang yang berjihad fisabilillah, disediakan surga 100 tingkat. Ya. Mi'atu darajah liman jahada fisabilillah. Ada 100 tingkatan surga paling tinggi bagi orang yang berjihad fisabilillah. Dan paling atas ada namanya Firdaus. Jadi tengah-tengah di surga paling atas namanya surga Firdaus. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu bercita-cita jangan tanggung-tanggung, minta cita-citanya Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'altumullaha fas'alu
fas'alullaha firdausil a'la. Kalau engkau meminta pada Allah, jangan tanggung-tanggung, minta surga Firdaus yang paling tinggi. Surga Firdaus itu isinya para nabi dan rasul, bukan orang biasa-biasa. Tapi kita ternyata ditantang oleh Rasulullah untuk meminta surga Firdaus. Silahkan minta surga Firdaus. Nah, tentu cerita surga Firdaus paling tinggi, ini cerita surga secara umum yang ternyata mudah untuk menggapainya. Kembali saya mengungkapkan hadis-hadis yang sudah biasa diungkapkan untuk supaya terngiang-ngiang di telinga kita, di pikiran kita. Satu saat Rasulullah ada dalam sebuah majelis, tiba-tiba datang orang Arab dari kampung, suaranya lantang bertanya. Pertanyaannya adalah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amal-amal yang jika aku melakukannya aku masuk surga. Tadi kamu nanyanya bukan THR ya, langsung nanyanya surga. Makanya hati-hati dengan orang kampung, Bu. Orang kampung itu biasanya airnya bersih ya, minum air bersih, makan makanan dari daun-daunan, umbi-umbian yang bersih-bersih. Biasa pikirannya bersih-bersih. Ya, klik di kamus hadis Arabi gitu. Arab kampung. Itu banyak banget peristiwa Arab kampung itu. Banyak banget. Ini yang nanya juga Arab kampung, bukan Arab kota yang nanya nih. Tapi pertanyaannya berlaku untuk kota dan kampung. Kata Arab kampung tadi, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal-amal yang jika aku melakukannya aku masuk surga. Rasul menjawab, tu'minu billah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan itu selesai dengan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Selesai. Kalimat itu selesai dengan ucapan itu. Kalimat beriman pada Allah dan tidak menyekutukan Allah selesai dengan syahadat tadi. 2, wa tuqimus shalawatil mafruḍ maktubah. Dirikan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Ya. Jadi update status HP kan lebih cepat, lebih lama daripada salat 5 waktu kan? Update status anak-anak muda biasa berapa? Setengah jam cukup? Enggak cukup ya. Sejam rata-rata ya. Salat 5 menit cukup. Jadi salat 5 waktu yang wajib. Yang ketiga, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan. Yang keempat, wa tu'tiya zakatal mafruḍah, bayar zakat yang difardukan. 4 tuh. Iman, tidak menyekutukan Allah. 2, salat 5 waktu. 3, puasa Ramadan. 4, bayar zakat. Itu tentu bayar zakat kalau punya harta dan hartanya sampai nisab untuk zakat. Hanya 4 yang disebutkan. Kemudian Arab kampung tadi berkomentar, walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik. Ya Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada pada genggamannya, aku akan melakukan yang 4 tadi dan aku tidak akan menambah kecuali itu. Itu jawabannya. Fawala alaihi, setelah itu langsung meninggalkan tempat alias ngaleos. Datang paneuri nanya pangheulana, ini terbalik. Itulah Arabi. Itulah Arabi, dan sampai sekarang nggak dikenal siapa namanya. Rasul berkomentar, man sarrahu ayanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadza. Barang siapa yang ingin melihat sosok laki-laki ahli surga tuh lihat orangnya. Gampang? Surga gampang? Agama gampang? Gampang. Agama gampang. Tidak sulit. Oleh karena itulah kemudian salat yang menjadi bagian penting dari agama ini harus kita lakukan, karena dengan salat yang lain-lain akan dilakukan dengan sangat mudah. Kunci ketaatan pada Allah salat kuncinya. Salat yang waktu dilakukan oleh anak-anak muda kita, oleh tetangga kita, oleh semua kita, yang lain lebih mudah untuk dilakukan. Kuncinya salat 5 waktu. Ya. Ada yang salatnya belang bentong tapi salat duhanya tiap hari gitu. Karena ajarannya kita salat duha itu memperlancar rezeki gitu. Itu urusannya. Ya, itu berpengaruh banget pada pikirannya. Salat fardunya belang bentong, duhanya tiap hari gitu. Tentu Bapak Ibu sekalian, salat duha bagus, salat sunnah. Tapi kalau fardunya tidak dilakukan, sah salat duhanya? Tidak berguna salat duhanya, karena salat fardu tidak dilakukan. Salat sunnah itu baru akan bermanfaat, baru berpahala manakala salat fardu dilakukan oleh kita semuanya. Tadi sekali Bapak Ibu Allah muliakan, jadi ternyata sederhana urusan Islam itu. Cukup dengan syahadat, tanda beriman, cukup dengan
Salat, kemudian puasa fardu di bulan Ramadan, zakat, kalau punya harta mungkin tambah haji, seumur hidup sekali, makanya nggak disebut di hadis ini kan. Dengan hal yang sederhana itu kemudian kita komitmen melakukannya, ternyata jaminan Rasul kepada orang tersebut adalah surga. Tadi sekali Allah muliakan, jadi mudah banget. Kalimat mudah, mudah agama bukan kata kita, karena Rasul mengatakan mudah agama ini. Ad-dinu yusrun, agama ini sangat mudah agama ini. Fala yushada hadza dina ahadun illa ghalabahu, tiada orang yang menyulit-nyulitkan agama, memberat-beratkan agama, illa ghalabahu, pasti dia akan terkalahkan oleh penyulitan, oleh kesulitan, atau oleh penyulitan, oleh pemberatan yang dia bikin sendiri. Ya, gimana terjemahannya? Wala yushada hadza dina ahadun illa ghalabahu, tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini, menyulit-nyulitkan agama ini, kecuali dia akan terkalahkan oleh pemberatan dan kesulitan yang dia bikin sendiri gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi sekali Allah muliakan, tentu pada saat yang bersamaan terkait dengan bagaimana kita bersikap pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengungkapkan empat sikap saja, 4 kewajiban kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita beriman kepada Rasulullah, dia adalah Rasulullah tanpa keraguan sedikit pun. Mengapa kita harus mengokohkan bahwa dia Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah? Kekokohan hati kita juga dikokohkan dalam syahadat kita, karena ternyata banyak orang yang beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman pada Rasulullah. Nabi Isa dia imani, Nabi Musa dia imani, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah tidak imannya? Tidak sah. Ya, sebaliknya juga yang tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, beriman pada Rasulullah tidak sah juga. Sebab rukun iman itu adalah beriman kepada Allah, malaikat, dan para rasulnya. Bukan hanya satu rasul, para rasulnya. Alhamdulillah kita pernah ada persoalan. Semua mukmin beriman pada Rasulullah dan beriman pada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Dalam surat An-Nisa 156 atau 59. Wahai orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mari kita hadirkan kewajiban kita yang kedua adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Begitu kata Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang taat pada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat pada pemimpin-pemimpin di antara kalian, termasuk pemerintahan kita. Silahkan ditaati sepanjang tidak memerintahkan kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita taat pada manusia? Sepanjang manusia tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Alhamdulillah sampai hari ini tentu meskipun perjalanan negeri ini belum merujuk kepada Quran Sunnah secara menyeluruh, kepada kebaikan secara menyeluruh, tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada undang-undang, tidak ada perda, tidak ada peraturan-peraturan yang kemudian melenceng, yang di situ terang-terangan menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Alhamdulillah ya, pemerintahan kita masih baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik, salat gak dilarang, dakwah gak dilarang ya. Meskipun kata Pak Didin, insya Allah mau lebih baik lagi 2024 gitu. Ya kampanye sedikit. Wajar kan kita ingin lebih baik lagi, wajar ya, wajar. Ya, baik dalam urusan keagamaan, lebih baik dalam urusan kemakmuran dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia kita saat ini. Jadi yang kedua adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Taat pada Allah dan Rasulnya bersifat mutlak, sementara taat kepada pemimpin-pemimpin termasuk pemerintahan itu taatnya tidak mutlak, taatnya bersyarat sepanjang mereka memerintahkan kepada kebaikan. Tapi ketika ada perintah keburukan jangan ditaati. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk sementara ketaatan tersebut bertabrakan bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, mari kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
insya Allah kecintaan kita akan berdampak pada kebersamaan kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita lagi, Arabi lagi nih urusannya, Arab kampung lagi ceritanya. Suatu saat di sebuah majelis yang hampir sama dengan majelis yang tadi, datang Arabi, datang orang Arab dari kampung lagi urusannya, tapi menggelegar juga pertanyaannya. Dia bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan kiamat tiba? Tuh datang di kampung nanya hari kiamat gitu, notifikasi teh apa gitu, kapan kiamat tiba? Kan sieun biasanya orangnya, boro-boro kiamat maut ge sieun, ya. Padahal dua-duanya pasti akan datang menjemput kita semuanya, mau atau rela. Itulah sebuah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya Rasulullah kiamat tiba? Kata Rasulullah, waihaka ma'adatalaha. Waduh, pertanyaan kamu ada-ada saja gitu ya. Ma'adatalaha. Aku balik tanya kepada kamu, kata Rasulullah nih, apa yang sudah kau siapkan? Dia menjawab, ma'adatulaha kathiran min salatin wala siyamin wala sadaqatin. Saya tidak punya persiapan banyak, tidak punya persiapan banyak salat sunnah, tidak punya persiapan yang banyak puasa sunnah ataupun sedekah yang sunnah, tidak punya persiapan. Kecuali saya, illa anni uhibbullah wa rasulah, kecuali aku sangat amat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya itu. Gara-gara jawaban itu Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau di akhirat nanti akan bersama yang engkau cintai. Apa maknanya? Jaminan surga. Yang nanya tadi dijamin ke surga. Anta, kamu wahai yang bertanya, ma'aman ahbabta, akan bersama yang engkau cintai, yaitu Rasulullah. Luar biasa kan? Giliran kemudian para sahabat kebingungan yang hadir di situ, lah ini orang Arabi, orang Arab kampung datang nanya beledak langsung, tiba-tiba dijamin surga gitu. Kemudian kaifana nahnu, gimana kami gitu. Begitu kata Anas bin Malik mewakili para sahabat yang hadir. Antum kadzalik, ya kalian juga akan bersama antum ma'aman ahbabtum, kalian juga akan bersama yang kalian cintai. Pada saat itu kemudian kata Anas bin Malik, kami serasa terbang. Ya, tidak pernah ada kegembiraan segembira pada saat itu di mana kami dijamin oleh Nabi untuk masuk surga bersama gara-gara apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mahabbatu mahbubil mahbub, mahabbatu al mahbub, lupa kalimatnya. Jadi mencintai kepada yang kita cintai, pasti kita cinta kepada hal-hal yang dicintai oleh kita cintai, gitu ya. Mencintai kepada yang kita cintai pasti akan mencintai hal-hal yang dicintai oleh yang kita cintai, betul gitu ya? Betul begitu? Bisa dipahami Bu? Ada bahasa Arabnya, ada puyeng sedikit bahasa Arabnya. Pokoknya mencintai Nabi berarti kita mencintai hal-hal yang dicintai oleh Nabi. Mencintai Nabi berarti kita mencintai hal-hal yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu pernyataan cinta itu penting. Ya, silahkan aku nyatakan aku cinta pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyatakan saja silahkan. Apapun keadaan kita, ya sehebat sekecil apapun ketaatan kita, silahkan nyatakan cinta kita pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, sebagaimana di majlis di zaman Nabi ada yang mengatakan aku cinta pada aku cinta pada Nabi, aku cinta pada Rasulullah, ya, mendapatkan jaminan surga. Mudah-mudahan kita juga di sini, insya Allah biidznillah, kita menghadirkan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam makan cinta kepadanya. Mudah-mudahan kita pun dapat jaminan surga dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita baca salawat hukumnya wajib di salat kita, sangat amat disunahkan di hari Jumat, sangat amat disunahkan di di hari-hari biasa, pagi dan sore, 10 kali, karena sekalinya atau paling tidak segitu. Tapi kalau mau lebih banyak juga silahkan. Rasul bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang baca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas baginya 20 kali salawatan. Ya, ada makna salawat dari kita kepada Nabi sama dengan doa kepada Allah untuk menambah kemuliaan, kehormatan, kebaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat kita kepada Rasulullah, doa kepada
Allah untuk menambah kemuliaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun salawat dari Allah kepada kita, ya, kan barang siapa yang baca salawat pada Nabi, Allah baca salawat pada kita kan. Itu hukumnya adalah rahmat dan maghfirah kepada kita. Ya, kasih sayang dan ampunan Allah kepada kita semuanya. Adapun salawat malaikat kepada kita, itu permintaan istighfar kepada Allah untuk kita dari para malaikat. Unik memang, ya, unik salawat itu karena salawat adalah satu-satunya perintah sebelum Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, Allah ternyata bersalawat terlebih dahulu dengan para malaikatnya. Gitu ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Jadi salawat itu sangat unik. Doa juga harus pakai salawat, ya. Sombong seseorang kalau doa tidak pakai salawat, ya. Jadi doa itu doa, kalau doa pada Allah puja-puji dulu, salawat, baru kita berdoa kepada Allah. Karena kata Rasulullah, ad-du'a mauqufun baina sama'i wal ardh. Doa itu terkadang terhalang antara langit dan bumi. Kita sudah panjatkan doa, naik, sudah di awang-awang, tapi tidak sampai kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa menyampaikan pada Allah kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada, ya. Tentu kalau cerita agama gak boleh ngarang-ngarang, harus pakai rujukan, ya. Ya, ad-du'a mauqufun baina sama'i wal ardh la yarfa'uhu ilallah hatta tusallu ila nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa melayang-layang di udara, tidak dari bawah sudah naik ke atas, dari atas ternyata belum sampai kepada Allah, kecuali dan tidak ada yang bisa menyampaikannya kecuali membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, salawat juga ternyata konstruksi akidah. Konstruksi akidah. Dengan salawat tidak mungkin umat Muhammad mengkuduskan Muhammad menjadi derajat Tuhan, sebagaimana umat-umat terdahulu mengkuduskan nabinya menjadi sederajat dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Begitu? Nabi Isa dituhankan oleh umatnya. Nabi Uzair dituhankan oleh umatnya. Ada nabi-nabi yang lain dituhankan oleh umatnya masing-masing. Tapi umat Nabi Muhammad tidak mungkin menuhankan Nabi Muhammad dengan apa? Dengan salawat. Karena salawat ternyata doa kepada Allah, kan gak mungkin Allahumma sholli ala Nabiyyina Muhammad. Ya Allah, kan ya Allah dulu. Ya Allah, sholli ala, tambahkan kemuliaan, kehormatan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada siapa? Ala Muhammad, ala Nabiyyina Muhammad. Kepada Nabi kami, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan konstruksi salawat seperti itu adalah penjagaan akidah, sehingga umat ini tidak mungkin mengkutuskan Nabi Muhammad melebihi kapasitasnya sebagai seorang nabi, sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Hadirin sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada Maulid Nabi pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehangatan Pak Didin, ya, kehangatan seperti ini tidak cepat berlalu, ya. Kebersamaan tidak cepat berlalu, maksudnya adalah sering seperti ini, bahkan kita pertahankan di salat-salat kita hadiri di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain. Kemudian kita ramaikan masjid kita, karena insya Allah benda atau gedung yang paling berharga di bumi ini adalah masjid. Silahkan ada istana di sebelah sana, silahkan ada gedung pencakar langit di sebelah sana, silahkan ada mall mewah sebelah sana, tapi yang paling bermanfaat bagi kita adalah gedung yang bernama masjid. Itulah masjid, tempatnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya kita menyucikan jiwa kita dan raga kita, tempatnya kita menghadirkan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Pantunnya sudah habis, ya. Tinggal ada satu aja, burung irian, burung cendrawasih. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakaplah. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Gubernur. Baca Wapres. Baca Wapres, ya. Insyaallah. Baik, Bapak dan Ibu, alhamdulillah
usia sudah disampaikan dan semoga barokah untuk kita semua. Dan menambah keberkahan di malam ini, Bapak dan Ibu juga hadir berhadirat. Insya Allah sabaran ini setelah kita mendengarkan tausiah, insya Allah kita akan mencicipi atau juga menikmati kreasinya dari ibu-ibu Majelis Taklim. Karena khusus mainan dina mengiya, alhamdulillah ibu-ibu jantan yang ada mau tumpang teh. Jantan Pak. Alhamdulillah ibu. Dan jantan bapak sarang ibu mainan, insya Allah ya setelah ini kita akan sholat terlebih dahulu, sholat isya. Kemudian setelah sholat isya ya kita beramah-tamah. Begitu menutup acara ini, dipersilakan kepada Pak Ustadz Aji untuk memberikan doa menyempurnakan acara di malam ini. Maka Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwazzi'u wa yukafi majidan kama rabbayani kama yantiqani bi jalikal karim wa 'adika sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi anzilni min jalan barakat wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni min jalan barakat wa anta khairul munzilin. Ya Allah ya Rabb, semoga zat Allah memberikan keberkahan kepada kami, kepada keluarga kami. Ya Allah ya Rabb, izinkanlah kami di kelak nanti bertemu dengan pemimpin Islam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad bil arwah wa shalli ala jasad Muhammad bil qubur wa shalli ala mawdi Muhammad bil azad. Allahumma barik lahu minna tahiyatan wa salama. Subhana dzil mulki wal malakut, subhana dzil izzati wal jabarut, subhana hayyul ladzii la yamut, subhanal quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanaka Allahumma wa atli. Ya Allah, ya Allah, ya Allahul a'zam zalilul akbar wa muhitun alal mahluki bil azhar waqfina zi syarra kulli bi syarri bi hawlaka wa quwwatika al akbar bihaqqi bismillahil a'zam zalilul akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. As'aluka al-ijabah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Haji Barantos untuk acara ibu doa. Untuk selanjutnya kita bersama-sama tutup dengan alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita sholat isya terlebih dahulu.